Di sebuah hutan kecil yang rindang dan damai, hiduplah berbagai macam burung dengan warna dan suara yang indah. Tapi di antara mereka, ada dua burung yang sangat berbeda sifatnya. Burung pipit, kecil mungil dengan bulu coklat keemasan, dikenal karena kejujurannya. Ia selalu berkata apa adanya, tak pernah mengambil milik orang lain, dan suka membantu teman-temannya. Sementara itu, burung gagak, berbulu hitam legam dan suara serak, punya reputasi yang kurang baik. Ia sering mencuri makanan, berbohong, dan suka memanipulasi burung lain agar mendapatkan keuntungan. Suatu hari, sebuah kejadian besar terjadi di hutan itu yang menguji sifat asli kedua burung ini. Penasaran? Pak, yuk kita ikuti kisahnya. Pagi itu, matahari bersinar cerah dan angin bertiup lembut. Semua burung berkumpul di bawah pohon beringin besar karena ada pengumuman penting dari Tuan Elang, sang pemimpin hutan. Hari ini, kami kehilangan biji emas yang sangat berharga. Biji itu adalah simbol kejujuran dan kedamaian hutan ini, kata Tuan Elang dengan suara tegas. Semua burung terdiam. Siapapun yang menemukan biji emas itu akan diberi hadiah, rumah sarang baru, dan persediaan makanan selama sebulan. Burung gagak langsung tersenyum licik. Ia belum tahu di mana biji emas itu, tapi ia sudah merencanakan sesuatu. Sementara burung pipit hanya menggeleng pelan, merasa sedih karena biji emas itu sangat penting bagi semua. Burung gagak terbang ke sudut hutan, mencari cara agar bisa mendapatkan hadiah tanpa harus jujur. Ia melihat seekor tikus kecil sedang menggali tanah. "Hei tikus, apa kau melihat biji emas?" tanya gagak. Tikus mengangguk. "Aku menemukannya tadi pagi dan menyimpannya di bawah akar pohon mangga." Gagak tersenyum lebar. Ia menunggu tikus pergi, lalu diam-diam mencuri biji emas itu. Ia terbang cepat ke pohon beringin dan berteriak, "Aku menemukannya! Aku yang menemukan biji emas!" Semua burung bersorak dan Tuan Elang pun memuji gagak. Tapi Pipit merasa ada yang janggal. Ia tahu gagak tidak pernah terbang ke arah pohon mangga pagi itu. Burung Pipit memutuskan untuk menyelidiki. Ia terbang ke pohon mangga dan bertemu tikus. "Tikus, kau bilang menemukan biji emas, tapi kenapa gagak yang menyerahkannya?" Tikus terkejut. "Aku tidak memberikannya pada siapapun. Aku hanya menyimpannya sebentar." Pipit mengangguk dan mulai menyusun rencana. Ia tidak ingin menuduh gagak tanpa bukti, maka ia mengajak tikus dan beberapa burung lain untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka menemukan jejak cakar gagak di sekitar akar pohon mangga. Pipit tahu, ini saatnya bicara jujur pada Tuan Elang. Di hadapan semua burung, Pipit terbang ke tengah lingkaran dan berkata, "Maaf Tuan Elang, saya rasa ada kesalahpahaman. Saya punya bukti bahwa biji emas itu ditemukan oleh tikus, bukan gagak." Semua burung terdiam. Pipit menunjukkan jejak cakar dan cerita tikus. Gagak mulai gelisah. "Itu bohong, mereka hanya iri padaku," teriak gagak. Tapi Tuan Elang memeriksa bukti dengan teliti. Ia melihat jejak yang cocok dengan cakar gagak dan mendengar kesaksian tikus. "Gagak, apakah kau mencuri biji emas itu?" tanya Tuan Elang. Gagak terdiam, lalu menunduk. "Ya, aku hanya ingin hadiah itu." Tuan Elang menghela napas. "Gagak, kejujuran adalah hal paling penting di hutan ini. Karena kau berbohong dan mencuri, kau tidak akan mendapatkan hadiah. Sebaliknya, kau harus membantu Pipit dan tikus selama seminggu sebagai bentuk tanggung jawab." Gagak pun setuju, meski wajahnya murung. Pipit tidak marah, ia malah tersenyum dan berkata, "Aku akan membantumu juga, Gagak, supaya kau bisa belajar jadi lebih baik." Semua burung bersorak, bukan karena Gagak dihukum, tapi karena Pipit menunjukkan kebaikan dan kejujuran yang luar biasa. Selama seminggu, Gagak bekerja bersama Pipit dan tikus. Ia membantu mengumpulkan makanan, membersihkan sarang, dan menjaga anak-anak burung. Awalnya ia kesal, tapi lama-lama ia mulai menikmati kebersamaan itu. Pipit selalu sabar, tikus selalu ceria, dan Gagak mulai merasa dihargai. "Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya," kata Gagak suatu sore. Pipit tersenyum, "Karena kau sedang belajar menjadi jujur dan baik." Gagak terdiam.
lalu mengangguk pelan. Ia mulai berubah. Seminggu berlalu, dan Tuan Elang mengumpulkan semua burung lagi. Hari ini, aku ingin memberi penghargaan bukan hanya pada Pipit dan Tikus, tapi juga pada Gagak, karena ia telah belajar dari kesalahannya. Semua burung bersorak. Gagak tersenyum malu. Ia tidak mendapatkan hadiah rumah atau makanan, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Teman sejati dan rasa hormat. Pipit terbang di sampingnya dan berkata, "Selamat, Gagak, kau sudah berubah." Gagak menjawab, "Terima kasih, Pipit. Kau burung paling jujur yang pernah aku kenal." Anak-anak, dari cerita burung Pipit dan burung Gagak, kita belajar bahwa kejujuran selalu membawa kebaikan. Meskipun kadang tidak langsung mendapatkan hadiah, orang yang jujur akan dihormati dan dicintai. Sedangkan kebohongan dan kelicikan mungkin terlihat menguntungkan di awal, tapi akhirnya akan merugikan diri sendiri. Dan yang paling penting, setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik, asal mau belajar dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, teman-teman kecil, bagaimana menurut kalian cerita burung Pipit dan burung Gagak tadi? Kalau kalian jadi Pipit, apa yang akan kalian lakukan? Dan kalau kalian jadi Gagak, apakah kalian berani mengakui kesalahan? Yuk, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ya, tetap jadi anak yang jujur dan baik hati.